فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kegiatan PJJ kali ini dengan membaca suratul Fatihah agar apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita diskusikan, apa yang akan kita sampaikan, yang kita pelajari senantiasa diridhoi oleh Allah dan menjadi bekal dalam kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Amin. Al-Fatihah. Kita baca doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum saya tadi ada PJJ dari Mapelain? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sampean pertama. Oh, pertama. Terima kasih sudah. Baik. Seperti yang saya sampaikan di WA grup kelas kalian bahwa hari ini saya mengkonfirmasi dulu atau mengcross check kembali, barangkali catatan saya salah gitu, belum benar, tentang kelompok yang sudah presentasi ya. Kelompok yang sudah presentasi sesuai dengan yang saya catat di sini tanggal 19 bulan 10, berarti Selasa kemarin itu langsung ada 5 kelompok secara estafet ya. Ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Asy'ariyah, ada Murji'ah, ada Syiah. Baik. Kira-kira dari kelompok yang belum saya sebutkan, apa memang belum presentasi atau sudah tampil tapi belum saya catat? Belum presentasi. Iya, kelompok apa? Ada yang ini Selasa 28 September 11 MIPA 5. Ya, tapi kok nggak ada tulisan kelompoknya yang masuk ya. Oke. Saya mohon dikonfirmasi, mohon diingatkan atau seperti yang terjadi di kelas MIPA 5 kemarin. Catatan saya ternyata ada yang belum benar begitu. Ada satu kelompok yang sudah tampil ketika PTM gitu ya. Tidak saya catat, tidak saya masukkan begitu. Tapi insya Allah ada rekaman di HP saya begitu. Sehingga saya minta maaf untuk kelalaian untuk menulis tadi gitu ya, untuk membukukan gitu. Sedangkan yang tercatat mungkin secara lengkap adalah kelompok-kelompok yang sudah presentasi lewat PJJ, sehingga ya seperti itu gitu ya. Jadi barangkali kelas
kelas ini ada memang kelompok yang sudah tampil, sudah presentasi tapi belum tercatat di saya, silakan dikonfirmasi saya. Khawarij, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah. Berarti kurang Jabariyah yang belum bisa ya. Jabariyah, terus Maturidiyah dan Mu'tazilah. Ada tiga kelompok ini. Kira-kira ada yang mengkonfirmasi kepada saya, Pak, kelompok kami sudah selesai, Pak. Seterusnya maksudnya sudah selesai tampil begitu, tapi tidak saya catat itu tadi. Maturidiyah, terus Jabariyah dan Mu'tazilah yang belum ada di catatan saya. Sambil nunggu yang mau mengkonfirmasi tentang tugas kelompok tadi, saya menyampaikan bentar ya. Saya menyampaikan beberapa hal yang ada di classroom kalian yang oke. Untuk ini kelihatan ya ini ya. Kelihatan ya? Enggak kelihatan. Yang tadi enggak kelihatan, sebentar. Ini kalau oke, saya bilang begini aja biar oke, agak sedikit kecil. Oke. Ada 27 orang. Oke. Saya sambil mengkoreksi nama dari akun yang sudah join di meeting room hari ini, biar nanti bisa saya sesuaikan dengan catatan saya. Oke, Carlos, Eli, Lintang, Ma'atus, Firhan, Ulum, Zidan, Novia, Rahmatun, Nurul, Putri, Kisma, Rizky, Safira, Sevina, Sinta, Cynthia, Zahwa, Zakiatul. Baik. Oke, ada 23. Terima kasih anak-anakku di 11 MIPA 5. Oke. Untuk presensi hari ini silakan dikonfirmasi ya, atau diisi. Sementara yang sudah menyerahkan ada 15 orang. Untuk tanggal-tanggal yang lain saya harap juga dipenuhi. Ini ada 3 yang masih tercatat belum, 2 ini belum saya nilai atau belum saya respon begitu. Untuk baik, untuk tugas UKBM-nya, oke, tugas UKBM-nya nanti seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi silakan aja dilanjutkan begitu sampai selesai, sampai UKBM 5, meskipun kita bahasanya masih di bab 4 ya, bab 3 dan 4. Baik, untuk penilaian keterampilan sudah ada di sini, tugas kelompok untuk bab 2. Nah, ada yang 14 masih belum diserahkan. Oke. Jadi silakan direspon ini, barangkali mungkin dari beberapa kelompok yang belum ya, ataupun kalau sudah ada ini nama-nama yang terlihat ini yang merasa sudah tapi belum muncul di sini, segera sampaikan ke saya untuk saya cek ulang begitu ya. Jadi masing-masing dari anggota masing-masing ya, jadi bukan diwakili oleh salah satu anggota, semuanya harus. Nah, seperti ini saya bisa mendeteksi cepat. Adinata satu grup atau satu kelompok dengan Lintang, satu grup lagi dengan Rifa. Oke, ini apa ini, kelompok kelihatan ini Khawarij, Pak. Ini Khawarij. Iya. Zakiyah. Oh ya, enggak ketulis ini. Ada, berarti ini Saya enggak ada. Hah? Zidan.
Ada tuh. Zidan apa? Kawarit. Khawarij kan sudah tampil kemarin ya. Kalau anu berarti ya belum mungkin belum. Tidak menyerahkan apa belum, Pak? Nah, kita coba cek di anu jadi yang diberikan ini. Pakai akun apa Zidan? Akun email. Muhammad enggak ada. Muhammad Loh. Zidan. Atau di sini tadi tapi yang bagian atas mungkin ya. Enggak, akunmu apa di sini? Namanya. Ah, ini. Ada ini. Ada kan ya, Oke. Muhammad Zidan Zikri. Sudah Iya. berarti ada sudah sip. Baik, seperti itu maksud saya. Jadi kalau misalkan ada yang masih ragu dan seterusnya, Pak, saya kemarin perasaan sudah ngupload kok, tapi belum kerespon atau dan seterusnya gitu. Yang penting sudah masuk ke sini, nanti tinggal respon atau nilainya ya gampang itu. Yang penting ada datanya dulu. Kalau nggak ada datanya kan saya nggak bisa acuannya di mana ini saya menilai dan seterusnya gitu ya. Jadi sekali lagi yang 14 orang ini mulai dari Adik Ilma, Aldi, Ardi, Ardi Salam, Aulia Rizki, Aulia Zahro, Dita Wulan, Nadila, Muhammad Ulu, Maratus, Nur Rahmatun, Putri, Safira, Cynthia, Zahrotul. Nah, ini belum teridentifikasi menyampaikan tugas kelompok bab 2-nya atau PPT-nya ya, atau slide-nya ya. Baik, dari yang saya sampaikan ini ada yang mau direspon? Kalau enggak saya masuk ke materi. Ini berarti tinggal tiga grup ini, tinggal tiga kelompok. Pak, izin presentasi sekarang nggak apa-apa? Oh iya, saya tunggu itu memang dari tadi. Adik, langsung aja share screen dari HP boleh, dari laptop boleh. Serah. Ini. Oke, saya tak hentikan presentasi biar bisa sampean. Oke, silakan. Kelompok apa, Ardi? Mu'tazilah. Nah, ini Mu'tazilah yang ditunggu-tunggu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi dari kelompok Mu'tazilah. Nama kelompok: 1. Dita Wulansari, 2. Muhammad Abdi Salam, 3. Nurul Lailatul Pujiah, 4. India Febriani. Tokoh-tokoh atau pencetus aliran. Tokoh-tokoh Mu'tazilah yang terkenal adalah Wasil bin Atta Tahir di Matnah. Pelopor ajaran ini Abu Zail Al-Alaf 7501 sampai 849. Penyusun 5 ajaran pokok Mu'tazilah: An-Nazm,
murid Abu Zail al-Alaf. Doktrin atau ajaran kaum Mu'tazilah mempunyai 5 doktrin pokok yang populer dengan sebutan al-usul al-kamsah. Kelima doktrin itu adalah al-tauhid, al-adl, al-wadwa, al-wa'id, al-manzilah, bain al-manzilatain, dan al-amr bil al-ma'ruf wa al-nahyu an al-munkar. Sekte atau aliran pencahayaan. Pada masa tersebut muncul mazhab keyakinan atau i'tiqadi yang diawali munculnya sekte-sekte aliran lain, disebabkan karena bercampurnya berbagai kebudayaan masyarakat memberi pengaruh bagi perkembangan Islam dan perkembangannya kekuasaan Islam. Daerah aliran penyebaran. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah oleh para kelompok pemuja dan aliran Mu'tazilah tersebut muncul di kota Basrah atau Irak pada abad ke-2 Hijriah, tahun sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Mu'tazilah atau i'tazala anna, yang artinya memisahkan diri, muncul di Basrah, Irak pada abad 2 Hijriah. Kelahirannya bermula dari tindakan Wasil bin Atha tahun 700 sampai 750 Masehi, berpisah dari gurunya Imam Hasan al-Basri karena berbeda pendapat. Sekian dari kelompok 6, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok Mu'tazilah yang diwakili Ardi Salam. Baik, ini berarti saya moderatornya ini. Mestinya ada moderator dari kelompok ini yang menyampaikan. Kalau beberapa kelompok dari kelas yang lain kemarin itu sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, ada pembagian gitu ya. Ada moderatornya, terus ada operatornya, terus ada pemateri 1 dan 2 gitu ya. Lumayan ada yang seperti itu, ada yang memang seperti Adi Salam tadi ya, langsung seret mewakili dari kelompok ini menyampaikan bla 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 bla. Yang belum itu atau yang jarang sekali saya tulis, mungkin ada 3 sampai 5 gitu, yang merespon dari apa yang disampaikan oleh kelompok lain begitu, maksudnya memberikan komentar atau memberikan pertanyaan atau sanggahan balik gitu. Ada beberapa siswa dari kelas yang lain. Baik, saya serahkan kepada forum. Ada yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan terkait dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Mu'tazilah dengan usul al-khamsah tadi, usul al-khamsah. Jadi 5 pokok ya, 5 hal yang menjadi pokok ajaran Mu'tazilah. Baik, ada yang mau berkomentar, ada yang mau menyanggah, ada yang mau bertanya, silakan. Ayo. Gak ada. Ada. Ya, silakan. Zidan. Bagaimana peran konsep kaum Mu'tazilah pada ordinasi Islam? Bagaimana? Zidan. Bagaimana peran konsep kaum Mu'tazilah pada modernisasi Islam? Oke. Baik, silakan direspon kelompok Mu'tazilah. Bagaimana peran Mu'tazilah dalam modernisasi Islam? Nah, ini ada istilah yang baru lagi ya. Bagaimana peran?
Ardi bisa memberikan komentar balik atau alternatif jawaban? Yes, kata Pak. Oke. Atau kelompok yang lain kan ada banyak anggotanya toh. Barangkali dibantu. Ya harus bantu memang mestinya. Karena ini pertanyaan ini diarahkan ke kelompok gitu ya, bukan ke personal. Silakan. Ayo berusaha. Atau mungkin dari anggota kelompok lain yang barangkali punya pendapat atau punya sanggahan atau punya alternatif jawaban dari pertanyaan Zidan tadi. Bagaimana peran Mu'tazilah dalam proses modernisasi Islam? Begitu ya Zidan ya pertanyaannya ya? Iya Pak, betul. Ya, sip. Ayo yang lain. Ayo. Ini Pak. Ya, silakan, Ardi. Mereka berperan dalam mengembangkan pendapat-pendapat Al-Asy'ari dengan dalil-dalil logika yang rasional, menghampiri kerasionalan Mu'tazilah. Bisa dijabarkan lebih detail lagi? Lebih detail lagi. Bentar Pak. Terus toko tersebut ialah Al-Batini, Al-Juwani, dan Al-Ghazali. Kelihatan antara kaum Mu'tazilah yang rasional, metaforis, dan kaum ahli hadis yang ekstrim, tekstualis. Maka Al-Asy'ariyah dalam metodologi kalamnya di samping menggunakan sumber primer berupa teks-teks suci dari Al-Quran dan Al-Sunnah seperti yang jelas kita menggunakan metode rasional berupa mantik di tarik Bible, sehingga dia menggunakan akal dan nakal ke arah seimbang. Beberapa abad setelah aliran Al-Asy'ariyah mencapai perkembangan dan penyebaran yang sempurna, umat Islam di bawah khilafah Utsmaniyah mulai mundur, sementara dunia barat mulai bangkit bersama kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebahagian pemikir Islam menyimpulkan bahwa salah satu penyebab yang membawa umat Islam pada kemunduran itu adalah sikap fatalisme yang menyelubungi mental Islam. Sekian. Baik, itu respon dari Ananda Ardi. Zidan bagaimana? Apa sudah memberikan pencerahan dari apa yang dipertanyakan tadi? Iya. Ya sebenarnya garis bawahnya sebelum ke perannya Mu'tazilah, modernisasi sebenarnya itu apa sih? Gitu ya mestinya ya. Modernisasi dalam dunia Islam itu apa sebenarnya? Apa Adik? Atau anggota kelompok Mu'tazilah yang lain yang mungkin menemukan sebenarnya modernisasi Islam itu apa sih sebenarnya? Baik, akan saya coba bantu memberikan ilustrasi biar semuanya
gamblang begitu ya. Nah, kalau kita ditanya tentang modernisasi itu apa sih sebenarnya? Modernisasi tidak lain tidak bukan ya sebuah upaya atau sebuah pergerakan atau sebuah perubahan yang terjadi di dunia Islam gitu ya. Merukunkan ini ya. Pergerakan mencoba merukunkan dalam Islam dengan nilai-nilai modernisasi, modern, kemajuan dari barat seperti nasionalisme ini. Apa yang dimodernisasikan, dimodernkannya, dibarukan lagi. Nasionalisme, rasa kebangsaan, demokrasi, hak sipil, rasional berarti pendaya gunaan akal sehat, logika yang sehat begitu ya, kesetaraan dan perjuangan sosial. Beberapa poin ini yang menjadi gaungnya atau menjadi titik poinnya modernisasi Islam ya. Nah, sedangkan Mu'tazilah itu sebenarnya mereka berlandaskan pada rasionalitas. Nah, kata kuncinya ada di sini gitu. Sehingga kalau bagaimana perannya Mu'tazilah tadi, mereka menyumbangkan ini cara berpikir secara yang masuk akal gitu ya, menggunakan logika ya, menggunakan nalar logika yang sehat begitu ya. Meskipun ada ajaran atau ada salah satu doktrin yang agak ambigu di dalamnya, yaitu al-manzilah bainal manzilatain gitu ya. Ada di antara dua tempat bagi seorang muslim yang berstatus berdosa besar, tidak di neraka, tidak di surga ya. Lihat ke atas kelihatan surga, lihat ke bawah kelihatan neraka. Sepertinya kalau diilustrasikan kayak seperti itu ya. Baik. Mana? Wih, kok besar ini. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, saya coba nambahkan lagi Mu'tazilah. Oke. Basrah atau di Basri, Irak itu kalau dari Madinah itu ada di timur laut berarti agak di utara dan timur. Kalau dari kita ya utara begitu ya, agak dari utara dan kita dari ini ya, yang tadi ya yang disampaikan adalah at-tauhid, keesaan. Kira-kira kalau doktrinnya tauhid kita sependapat nggak ya? Allah itu esa. Halo? Kalau ajarannya itu mereka mengajarkan untuk Mu'tazilah adalah tauhid adalah bahwa Allah itu esa. Kita sependapat dengan mereka? Sependapat lah, wong esa, Allah itu esa kok. Perkara di dalamnya atau subbagian dari konsep tauhidnya menurut mereka ini mengingkari sifat-sifat Allah. Menurut kaum Mu'tazilah apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya itu sendiri. Jadi tidak seperti yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok lain, kelompok aliran kalam lainnya itu. Al-Qur'an menurutnya adalah makhluk berarti sesuatu yang baru dan diciptakan begitu ya. Oke, Allah di akhirat telah tidak dapat dilihat dengan panca indera karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Sedangkan kalau menurut Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah itu Allah telah di akhirat bisa dilihat gitu ya, dengan nuansa, dengan suasana, dengan konsep yang berkembang atau yang berlaku di akhirat begitu ya. Baik, keadilan, Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Nah, ini juga ada bedanya dengan kelompok yang lain. Janji dan ancaman. Yang tadi kalau dalam bahasa Arabnya al-wa'du wal wa'id gitu ya, janji dan ancaman. Surga dan neraka misalnya seperti itu ya, tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tentunya dari kita semuanya sepakat itu. Posisi di antara dua posisi, nah ini al-manzilatu bainal manzilatain, karena prinsip ini Wasil bin Atha. Nah, tokohnya ya, tokoh
tokohnya Mu'tazilah ini memisahkan diri dari Majelis Hasan al-Basri. Beda pendapat ini. Seorang muslim Muhammad Sandus Syariah tergolong bukan mukmin tetapi juga tidak kafir. Jadi tidak punya status. Ya gak kafir ya gak mukmin gitu ya. Melainkan menjadi orang fasik. Jadi kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman tingkatan seorang ini ya. Oke. Jadi ia akan dimasukkan dalam neraka. Tetapi umumnya diringankan lah. Amar ma'ruf dan an-nahyi amar ma'ruf ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar gitu ya. Doktrin. Saya kira ini juga sama juga ya. Oh, kalau ini ada embel-embel ini ya. Kalau pejabat dan ulama yang tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Qur'an akan dipenjarakan dan disiksa, bahkan ada yang meninggal. Nah, ini sesuatu yang sudah agak menyimpang karena bagi mereka yang tidak sependapat dengan mereka dalam hal kemakhlukan Al-Qur'an maka akan dipenjara dan seterusnya begitu ya. Oke. Jadi di Basra Irak yang pusat penyebaran doktrin ini. Kira-kira seperti itu. Yang paling fenomenal memang atau yang mudah untuk diingat itu kalau Mu'tazilah, kita ngomong Mu'tazilah itu ada usul khamsah. Usul al-khamsah, 5 pokok ajarannya. Yang terkenal lagi ada al-manzilah bainal manzilatain. Satu tempat, 2 posisi ya yang akan ditempati orang mukmin yang yang berlaku atau berbuat dosa besar. Jadi tidak mukmin tidak kafir begitu. Ada di antara 2 tempat. Nah, itu yang yang sangat populer untuk kita dengarkan hari ini gitu ya, pendapatnya dari Mu'tazilah. Baik, saya kira cukup untuk Mu'tazilah. Barangkali dilanjut dengan Jabariyah atau Maturidiyah. Kelompok Jabariyah, Maturidiyah, silakan. Silakan. Jabariyah atau Maturidiyah? Pak, kelompok dulu Pak. Silakan Hendra Andan. Ya, silakan. Iya Pak. Oke. Andan kelompok apa? Maturidiyah Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab tentang aliran Maturidiyah yang beranggotakan oleh Hanan Syazabila absen 8, Hizbul Ulum absen 16, Isma Orfa absen 24, Jawa Magrunisa absen 32. Dalam slide ini yang akan dibacakan adalah 1 tokoh, 2 ajaran, dan 3 sekte. Tokoh aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bertolak rasional nasional. Nama aliran itu dinisbatkan dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil aklil kalami. Dari sisi fikih penganut Maturidiyah pada masa awal kemunculan mazhab Hanafi, mazhab ini berpengaruh besar pada aliran pemikiran Maturidiyah.
Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab fikih yang menyalurkan banyak pemikiran tentang hukum Islam dengan disertai pertimbangan rasio tanpa mengabaikan sumber-sumber agama dalam syariat. Ajaran atau doktrin. 1. Kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa taala dan syariat Islam. Meski akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan secara objektif, tetapi pemikiran manusia tidak dapat mencapai pengetahuan agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Dengan demikian, akal manusia tetap membutuhkan syariat Islam untuk mengetahui kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Menurut Maturidiyah, akal adalah media untuk memahami perintah Allah, sementara kewajiban itu datang langsung dari Tuhan. Artinya manusia berkewajiban untuk mengenal Allah dan mempelajari syariat-syariatnya. 2. Kebaikan dan keburukan menurut rasio. Maturidiyah membagi kemampuan akal dalam mengetahui kebaikan dan keburukan dalam 3 hal. Adapun 3 doktrin aliran Maturidiyah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada kebenaran objektif yang bisa diketahui akal. Misalnya, mencuri adalah perbuatan yang salah, bahkan tanpa harus ada larangan mencuri dari syariat Islam. Kedua, kebenaran dan keburukan yang tidak mungkin diakses oleh akal dan hanya Allah yang mengetahui hal tersebut. Ketiga, kebenaran dan keburukan yang tidak sanggup diketahui oleh akal. Karena itu, manusia harus mempelajari syariat Islam untuk mengetahui hal tersebut. 3. Perbuatan manusia. Aliran Maturidiyah memandang bahwasannya perwujudan perbuatan itu sendiri terdiri dari 2 hal, yaitu perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Artinya, Allah menciptakan perbuatan manusia sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syaffat ayat 96. Allah lah yang menciptakan kamu, apa yang kamu kerjakan. Surat Asy-Syaffat ayat ke-7. Kendati demikian, manusia memiliki daya dan kehendak untuk menentukan perbuatan tersebut. Manusia akan melakukan perbuatan yang sudah diciptakan Tuhan. Aliran Maturidiyah menyangkal pendapat yang menyebut bahwasanya manusia memiliki kehendak bebas atau free will. Namun Maturidiyah juga tidak menyetujui fatalisme. Maturidiyah berada di posisi tengah-tengah, bahwasanya perwujudan perbuatan adalah gabungan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan partisipasi manusia di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan doktrin yang berempat dari ajaran Maturidiyah. Berempat, janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman mereka kepada pendosa dan memberikan surga bagi orang yang beramal baik. Kendati demikian, Allah Subhanahu wa taala berhendak sesuai kebijakannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberi ampun kepada pendosa, maka Subhanahu wa taala akan memasukkan banyak itu ke surga. Demikian juga sebaliknya. Berbeda dengan aliran Khawarij, aliran Maturidiyah memandang bahwa pelaku dosa besar mungkin bisa dibolehkan mukmin atau muslim sepanjang masih ada keimanan dalam hatinya. Pendosa besar tidak bisa dicap oleh kafir menurut ajaran Maturidiyah. Sementara jika pelaku dosa besar meninggal sebelum bertaubat, maka nasibnya diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekte aliran Maturidiyah terbagi menjadi 2, yaitu 1. Golongan Samarkand. Al-Maturidi berpendapat bahwa yang menjadi golongan suami adalah pengikut-pengikut Al-Maturidiyah sendiri. Golongan ini cenderung ke arah paham Asy'ariyah bagaimana pendapatnya tentang sifat-sifat Tuhan.
dalam hal perbuatan Maturidi sependapat dengan Mu'tazilah bahwa manusialah yang sebenarnya melakukan perbuatannya. Maturidi dan Asy'ari terdapat pandangan menurut Maturidi. Tuhan memiliki sifat tuh. Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, melainkan dengan pengetahuannya. Begitu juga Tuhan dengan zatnya mengetahui perbuatan manusia. Maturidi golongan Mu'tazilah bahwa manusia yang sebenarnya mewujudkan perbuatannya. Bila ditinjau dari sini, Maturidi berpaham Qadariyah. Maturidi menolak paham Mu'tazilah. Antara lain Maturidiyah tidak sepaham mengenai pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Aliran Maturidi juga sepaham dengan Mu'tazilah dengan soal al-wa'id bahwa janji dan ancaman Tuhan telah pasti terjadi. Demikian pula masalah antropomorfisme, di mana Maturidi berpendapat bahwa tangan Tuhan dan sebagainya seperti penggambar Al-Quran itu diberi arti kiasan atau majaz. Yang kedua, golongan Bukhara. Golongan ini dipimpin oleh Abu al-Yus Muhammad al-Basjawi. Dia merupakan pengikut Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikirannya. Nenek al-Basjawi menjadi salah satu murid Maturidi. Golongan Bukhara adalah pengikut al-Basjawi dalam aliran al-Maturidiyah. Meski sebagai pengikut aliran Maturidi, al-Basjawi selalu sepaham dengan Maturidi. Ajaran teologinya banyak dianut oleh umat Islam dengan Maturidi. Ajaran teologinya banyak dianut oleh umat Islam yang bermazhab Hanafi, dan hingga saat ini pemikiran al-Maturidiyah masih hidup dan berkembang di kalangan umat Islam. Sekian dari ajaran aliran Maturidiyah. Bila ada pertanyaan, silakan. P besar 1 tanda seru. Baik, tadi kelompok Maturidiyah sudah menyampaikan dengan begitu gamblangnya begitu. Maturidiyah dan Asy'ari itu adalah ya kita ini begitu ya. Lalu dalam rumah besarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya harus benar-benar kita pahami lebih lanjut, karena memang yang sampai saat ini kita anut adalah apa yang disampaikan Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi dan Asy'ari ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira ini sesuatu yang menarik sekali, karena ya itulah kita hari ini begitu, dan harus benar-benar sekali lagi kita pahami yang sebaik mungkin begitu tentang apa yang menjadi doktrin dan ajaran dari tokoh, bukan tuku ya, tokoh al-Maturidiyah ini. Dipersilakan kepada anggota kelompok yang lain, barangkali ada sesuatu yang mungkin perlu digarisbawahi. Tadi ada istilah antropomorfisme ya. Oke, antropomorfisme itu ada yang pernah dengar itu? Atau baru kali ini? Halo? Baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Jadi kalau ditanya apa itu agak kurang begitu dong ya, apa dong? Kurang begitu memahami. Saya coba aja kita baca bersama-sama di sini. Antropomorfisme ya.
atribusi, pengatributan, pemisalan karakteristik manusia ke makhluk bukan manusia. Ayo, suatu paham yang menyebutkan bahwa Tuhan itu mempunyai sosok kebertubuhan sebagaimana sosok tubuh. Nah, ya kira-kira dari ini saya buka ya. Ini suatu paham yang menyebutkan bahwa Tuhan itu mempunyai sosok tubuh. Sudah, baterainya masih aman. Kata ya, sesosok tubuh yang ada pada makhluknya, seperti ada ayat yadullah, terus kursiyun. Jadi itu bukan bermakna Allah itu sama dengan makhluknya begitu, karena seperti ini aja kita ibaratkan apa yang saya pegang hari ini. Ini ada holdernya HP. Kira-kira yang pembuat holder ini sama nggak bentuknya dengan ini? Nggak sama toh. Berarti pengibaratan yang disampaikan oleh istilah antropomorfisme adalah suatu paham menyebutkan bahwa Tuhan mempunyai sosok itu hanya tamsil atau bahasa kiasan atau apa tadi kalau yang disampaikan tadi. Jadi bukan bermakna seperti itu begitu ya. Sehingga paham Maturidiyah itu benar-benar menjaga jangan sampai penganutnya itu punya pahaman kalau di Al-Qur'an ada yadullah, berarti Allah punya tangan. Tangannya Allah segede apa ya wong alam semesta yang sebesar seperti ini. Nah, tentunya kalau kita bayangkan seperti itu, wah kita akan merasa sangat bodoh sekali. Dan yang perlu kita garis bawahi lagi bahwa kita diajarkan oleh guru kita bahwa Allah itu mukhalafatu lil hawadithi. Jadi tidak seperti atau berbeda dengan makhluknya gitu ya. Jadi kalau memaknai atau mengartikan seperti yadullah tadi, Allah punya tangan atau punya kursi, punya kekuasaan, itu tidak seperti yang itu berlaku pada manusia gitu ya. Ya sudah, kalau misalkan kita nggak mampu untuk membayangkan itu, ya nggak usah dibayangkan, memang nggak harus dibayangkan. Dan yang penting dalam tauhid kita bahwa Allah punya kuasa, Allah punya segalanya. Kita semua punyanya Allah begitu. Jadi Al-Maturidiyah itu rasionalnya dipakai seperti yang di Mu'tazilah tadi, tapi tidak kalau tadi al-wa'du, kalau tadi ditulis al-wa'du gitu ya, al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman, yang benar seperti itu, al-wa'du wal wa'id. Jadi janji dan ancaman artinya penimbangan amaliyah manusia baik buruk atau pahala dan dosa gitu ya. Jadi nanti kalau pahala sesuai dengan janjinya masuk, ancamannya ya kalau terlalu banyak dosa ancamannya kan neraka. Itu juga menjadi bagian juga dari apa yang disampaikan Al-Maturidiyah tadi. Jadi di antara tengah-tengah ya, kalau ngomong tentang perbuatan manusia itu seperti semestinya atau seperti apa sih kalau menurut Maturidiyah itu? Di antara tengah-tengahnya, antara free will dan fatalism. Free will itu berarti kehendak bebasnya itu manusia punya kehendak yang seluas-luasnya, kehendak mutlak terhadap apa yang akan dilakukannya gitu ya. Seperti yang dikemukakan oleh kelompok Qadariyah. Kalau kelompok Qadariyah kemarin kan manusia itu sangat menentukan ya apa yang akan menjadi perbuatannya, artinya punya kekuasaan penuh gitu. Sehingga beda lagi dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu manusia nggak punya kemampuan sama sekali untuk menentukan perbuatannya, sehingga semuanya itu ya apa kata Allah begitu kalau Jabariyah. Nah, Maturidiyah itu di tengah-tengah. Ya kalau perbuatan manusia itu ya ada andil takdir dari Allah, dan ada upaya atau usaha dari manusianya itu.
dengan berbekal akal, dengan berbekal logika atau rasionalitas tadi. Jadi kalau satu hal yang buruk yang seperti tadi dicontohkan, mencuri saja itu mestinya tanpa harus ada syariat Islam, itu kalau akal waras kita berkata, maka mencuri ada sesuatu yang buruk, yang merugikan orang lain gitu ya. Jadi meskipun andai kata tanpa ada syariat Islam, ketika memaknai itu, memaknai bahwa merugikan orang lain, mengganggu kepentingan umum itu menjadi sesuatu yang tidak baik dan seterusnya, maka akal bisa menerima itu gitu ya. Namun karena akal sekali lagi ada keterbatasan, maka dihadirkanlah ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul gitu ya, sehingga kloplah apa yang dinamakan penunjuk atau penuntun kita agar tidak sampai terpeleset, agar tidak sampai menyimpang gitu. Jadi garis bawahnya di situ. Oke, kita berhenti sampai di jam 9 ya. Iya. Oke, ini sudah jam 9 lebih 2. Baik. Tinggal ini yang belum berarti tinggal Jabari ya. Pak, presentasi saya. Jabari ya? Ya. Oke, silakan agak dipercepat ya, Nak, biar Tadi mau presentasi. Iya. Saya hentikan. Oke, silakan agak dipercepat. Silakan. Bentar, Pak. Nggih. Bayu. Beri kemarin 9. Itu ada gambarnya apa enggak ya? Belum muncul. Belum muncul. Tadi loh. Tadi sudah muncul tadi. Ya udah. Balik lagi. Nah, sudah. Nah, ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak lah, Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Nama kelompok Aulia Zahro absen 4, Mauliah Nur Aziza absen 12, Nadia Selamita absen 20, Sevina absen 28. Toko atau pencetus aliran Jabariyah. Aliran ini dipimpin oleh Jam bin Syahwan yang mula-mula mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan apapun dan semua perbuatan manusia ditentukan oleh Allah dan tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Kaum Jabariyah dinisbatkan kepada Jam bin Syahwan, karena itu kaum yang menganut aliran ini dinamakan dengan kaum Jamiyah yang diambil dari nama pemimpinnya.
Namun ada juga pendapat bahwa yang mempelopori paham Jabariyah ini adalah Al-Ja'ad bin Dirham, orang yang pertama kali mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk yang menghilangkan sifat-sifat Allah. Tokoh-tokoh dalam aliran Jabariyah: Jam bin Syahwan, Husain bin Muhammad Al-Najjar, Al-Ja'ad bin Dirham, Dirar bin Amr. Doktrin atau ajaran aliran Jabariyah. Aliran dalam aliran Jabariyah: 1. Aliran ekstrim. Tokoh aliran ekstrim dalam Jam bin Syahwan dengan doktrin pokok adalah manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Surga dan neraka tidak kekal, dan yang kekal hanya Allah. Iman adalah makrifat atau membenarkan dengan hati, dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh kaum muhajirin. Aliran moderat. Secara garis besar, pokok ajaran Jabariyah moderat adalah sebagai berikut. Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. B. Manusia tidak dipaksa dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Slide selanjutnya diteruskan oleh teman saya, Sevina. Doktrin aliran dalam aliran Jabariyah. Doktrin utama aliran Jabariyah: manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Jam bin Syahwan: manusia serba dipaksa oleh Tuhan dalam segala hal. Ja'ad bin Dirham: surga dan neraka tidak kekal. Jam bin Syahwan. C. Iman adalah ma'rifah atau membenarkan dalam hati, atau Jam bin Syahwan. Sekte atau aliran Jabariyah ekstrim atau juga bisa disebut Al-Jabariyah Al-Khalis. Ia tidak menetapkan perbuatan kepada manusia sama sekali, tidak pula kekuasaan atau daya untuk menunjukkan perbuatan itu. Bahkan Jabariyah bahwa manusia mempunyai andil atas perbuatannya. Oleh karena itu, pada penulis Mu'tazilah memasukkan aliran Ahlussunnah wal Asy'ariyah mempunyai konsep ras, sehingga menolak dikatakan sebagai Jabariyah. Arab terdapat sekelompok masyarakat yang merasa lemah dan tidak berkuasa menghadapi kesukaran hidup. Jabariyah, wilayah atau sudah, Rafi. Setelah diusir dari Damaskus, Ja'ad ditangkap kuat dengan ajarannya. Salah satu kelompok adalah Jam Syahwan yang menjadikan aliran Jabariyah yang populer di kalangan umat Islam kala itu. Sekian dari kelompok saya. Ada pertanyaan? Baik, silakan, barangkali ada pertanyaan dari anggota kelompok lain. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada kelompok Jabariyah yang menjadi kelompok pamungkas dalam kita mendiskusikan dalam beberapa waktu ini terkait dengan aliran-aliran ilmu kalam. Baik, kata kuncinya seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa Jabariyah adalah
Kalau di dunia barat itu dikenal dengan fatalism. Fatalism artinya manusia itu berada dalam keterpaksaan kuasa Tuhan, tidak mempunyai kemandirian, tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan perbuatannya sendiri, begitu ya. Sudah mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ya, seperti itu. Meskipun tadi ada yang agak moderat gitu ya. Agak moderat itu berarti ada moderat, ada ekstrem. Moderat berarti agak tengah-tengah gitu ya. Jadi cara pandangnya sudah agak berbeda sedikit, tapi intinya ya masih sama dengan ajaran intinya begitu. Jabariyah berada dalam keterpaksaan, berada dalam apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Beda dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah manusia yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap perbuatannya. Kalau Jabariyah kebalikannya. Jadi biasanya kalau dalam pembahasan itu Jabariyah, Qadariyah gitu ya. Jabariyah, Qadariyah. Dan memang tahun atau masa penyebaran ajaran ini memang tidak jauh antara Jabariyah dan Qadariyah. Dan wilayahnya tadi di mana wilayahnya? Kalau Mu'tazilah, kalau yang tadi Jabariyah. Jabariyah tadi di wilayah mana? Penyebaran doktrinnya sebagian besarnya di wilayah mana? Jabariyah. Khurasan, Pak. Khurasan juga masih termasuk di daerah Iran ya, Iran atau Iran. Di daerah sana. Pokoknya memang sekali lagi aliran-aliran kalam itu memang berkembangnya atau penyebarannya itu yang paling banyak memang di luar dari Jazirah Arab, sehingga ya Iran terus Uzbek sana. Uzbek itu kalau sekarang itu di mana itu wilayahnya Rusia ya, atau Uni Soviet. Agak ke mana itu, ke ya kalau dari kita agak utara barat kemana sana gitu ya. Baik, terima kasih anak-anakku. Saya kira mungkin cukup waktunya ya, biar nanti bisa untuk aktivitas yang lain. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam diskusi kelas yang kita selenggarakan secara paralel dan luar biasa lama begitu, hampir mungkin sebulan ya, karena memang ada beberapa selingan materi. Kalau andai kata tidak ada seperti itu mungkin selesai kemarin itu. Dipersiapkan aja minggu depan, insya Allah kita ulangin harian. Setelah itu nanti kita langsung agak ngegas sedikit dari materi yang tersisa. Ada adab anak dalam dunia Islam gitu ya, di bab 3 terus bab 4-nya nanti dan seterusnya. Kita agak percepat. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semangat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sanggup? Amin. Sanggup? Insyaallah sanggup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live. Izin live. Sip.